Pernahkah kamu merasakan jeda yang aneh dalam hidup, ketika semuanya terlihat berjalan seperti biasa, namun di dalam hati ada perasaan samar bahwa kamu tidak benar-benar dihargai? Seolah kehadiranmu mudah diabaikan, pendapatmu cepat dilupakan, dan usahamu tak pernah benar-benar dianggap berarti. Ada keheningan yang tidak nyaman di sana, bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena ada sesuatu yang perlahan membentuk cara orang memandangmu tanpa kamu sadari. Seringkali kita terlalu sibuk menjadi baik hingga lupa menjadi tegas. Terlalu ingin diterima hingga tanpa sadar mengorbankan batas diri. Dan dari situlah respek mulai memudar, bukan hilang begitu saja, tetapi terkikis sedikit demi sedikit. Dalam sudut pandang stoikisme, nilai diri tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh keteguhan karakter dan kejelasan sikap kita sendiri. Dunia hanya merespons apa yang kita tampilkan, dan lebih jujur lagi apa yang kita izinkan. Di video ini kita akan mengulas 7 sifat yang tampak sederhana, namun diam-diam membuat seseorang mudah disepelekan dan sulit mendapatkan respek. Sebuah refleksi yang mungkin terasa dekat, namun justru itu yang perlu disadari. Poin 1. Terlalu mudah mengiyakan tanpa batas. Ada satu kebiasaan yang sering dianggap sebagai bentuk kebaikan hati, namun diam-diam justru mengikis nilai diri seseorang. Terlalu mudah mengiyakan tanpa batas. Pada awalnya mungkin terasa wajar. Kamu ingin menjaga hubungan tetap harmonis, menghindari kekecewaan orang lain, atau sekadar tidak ingin terlihat egois. Setiap permintaan dijawab dengan kesediaan. Setiap ajakan diterima tanpa banyak pertimbangan. Dan perlahan, itu menjadi pola, sebuah kebiasaan yang tidak lagi disadari melainkan dijalani. Namun, ada harga yang sering tidak disadari dari sikap ini. Ketika kamu terus berkata ya pada segala hal, tanpa batas yang jelas, orang lain mulai belajar satu hal sederhana, bahwa waktumu, energimu, dan bahkan prinsipmu selalu tersedia untuk mereka. Bukan karena mereka berniat merendahkanmu, tetapi karena kamu sendiri tidak pernah menunjukkan di mana batas itu seharusnya berada. Dalam diam, respek tidak hilang secara tiba-tiba. Ia memudar perlahan, dimulai dari hal-hal kecil, permintaan yang semakin sering, tuntutan yang semakin besar, hingga pada titik di mana keberadaanmu tidak lagi dihargai sebagai pilihan, melainkan dianggap sebagai kewajiban. Disinilah stoikisme menawarkan sudut pandang yang jernih, bahwa hidup yang baik bukanlah tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang hidup selaras dengan nilai dan kendali diri. Kamu memiliki kendali atas keputusanmu, atas apa yang kamu setujui, dan atas batas yang kamu tetapkan. Dan justru di sanalah letak kebebasan itu berada. Mengiyakan tanpa batas seringkali bukan tentang kebaikan, melainkan tentang ketakutan. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut kehilangan penerimaan. Padahal, penerimaan yang harus dibeli dengan mengorbankan diri sendiri bukanlah penerimaan yang sehat. Itu hanyalah bentuk ketergantungan yang tersamar. Seseorang yang dihormati bukanlah mereka yang selalu tersedia, melainkan mereka yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus berkata cukup. Ada ketenangan dalam ketegasan, ada wibawa dalam kemampuan untuk menolak tanpa merasa bersalah. Bukan berarti kamu harus menjadi dingin atau menutup diri. Bukan berarti setiap permintaan harus ditolak, namun ada perbedaan besar antara memberi dengan kesadaran dan memberi karena tidak mampu berkata tidak. Ketika kamu mulai menetapkan batas, mungkin akan ada yang merasa tidak nyaman. Mungkin ada yang mempertanyakan perubahanmu, namun itu bukan pertanda bahwa kamu salah. Itu hanya tanda bahwa mereka sedang menyesuaikan diri dengan versi dirimu yang baru. Dan disitulah perlahan respek mulai tumbuh kembali, karena pada akhirnya, orang lain akan memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu menghargai waktumu, mereka akan belajar menghargainya. Jika kamu menjaga energimu, mereka akan berpikir 2 kali sebelum menggunakannya. Dan jika kamu berani berkata tidak pada hal yang tidak sejalan, maka ya yang kamu berikan akan memiliki makna yang jauh lebih bernilai. Maka belajar untuk tidak selalu mengiyakan bukanlah kehilangan kebaikan. Itu adalah bentuk kedewasaan, sebuah langkah sunyi untuk mengembalikan kendali atas hidupmu sendiri, dan secara perlahan membangun kembali respek yang selama ini mungkin terabaikan. Poin 2. Menghindari konflik hingga kehilangan suara.
Ada satu kecenderungan yang sering disalahartikan sebagai kedewasaan, padahal diam-diam menggerus nilai diri, menghindari konflik hingga kehilangan suara. Sekilas sikap ini tampak bijak. Kamu memilih diam ketika terjadi perbedaan. Kamu menahan pendapat agar suasana tetap tenang. Kamu mengalah demi menjaga hubungan tetap utuh. Semua terlihat seperti bentuk kedamaian. Namun kedamaian seperti ini seringkali hanyalah ketenangan di permukaan. Sementara di dalam ada hal yang perlahan terabaikan. Dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tidak berbicara ketika seharusnya perlu, ada satu bagian dari dirimu yang kamu singkirkan. Pendapat yang tidak disampaikan, batas yang tidak ditegaskan, perasaan yang tidak diungkapkan, semuanya menumpuk dalam diam. Dan tanpa disadari, orang lain mulai membaca satu pola, bahwa suaramu bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan, bukan karena mereka sengaja meremehkanmu, tetapi karena kamu sendiri tidak pernah benar-benar menghadirkan dirimu dalam percakapan. Di titik inilah, respek mulai memudar. Bukan karena konflik terjadi, melainkan karena konflik terus dihindari. Ironisnya, keinginan untuk menjaga hubungan justru menciptakan jarak yang lebih dalam. Jarak antara siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana kamu terlihat di mata orang lain. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari kenyataan. Sebaliknya, ia mengajarkan keberanian untuk menghadapi apa adanya dengan pikiran yang jernih dan sikap yang terkendali. Konflik dalam pandangan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dihadapi dengan kebijaksanaan, karena tidak semua konflik adalah pertentangan yang merusak. Ada konflik yang justru memperjelas batas, ada konflik yang membuka ruang untuk saling memahami, dan ada konflik yang menjadi cermin, menunjukkan apakah kita benar-benar berdiri pada prinsip kita sendiri atau hanya berusaha bertahan dalam kenyamanan semu. Menghindari konflik seringkali berakar pada ketakutan, takut ditolak, takut merusak hubungan, takut dianggap sulit. Namun hubungan yang sehat tidak dibangun dari keheningan sepihak. Ia dibangun dari kejujuran yang disampaikan dengan cara yang tepat. Seseorang yang dihormati bukanlah mereka yang selalu menyenangkan semua orang, melainkan mereka yang mampu menyampaikan kebenaran tanpa kehilangan kendali diri. Ada kekuatan dalam suara yang tenang namun tegas. Ada wibawa dalam keberanian untuk berkata, "Ini yang saya pikirkan," tanpa harus meninggikan nada atau merendahkan orang lain. Memiliki suara bukan berarti harus selalu mendominasi. Bukan berarti setiap perbedaan harus diperbesar. Tetapi ada momen-momen tertentu di mana diam bukan lagi kebijaksanaan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Ketika kamu mulai berani berbicara, mungkin akan ada ketegangan, mungkin tidak semua orang menyambutnya dengan nyaman. Namun itu adalah bagian dari proses di mana orang lain mulai melihat bahwa kamu bukan lagi seseorang yang bisa diabaikan begitu saja. Dan dari sana, sesuatu mulai berubah. Respek tidak lahir dari kepatuhan tanpa suara, tetapi dari kehadiran yang utuh, di mana pikiran, prinsip, dan keberanian berjalan seiring. Ketika kamu berhenti bersembunyi di balik diam dan mulai hadir dengan kejelasan sikap, orang lain akan belajar bahwa suaramu memiliki bobot. Pada akhirnya, menjaga kedamaian bukan berarti menghilangkan konflik, melainkan mengelolanya dengan kesadaran. Dan dalam proses itu, kamu tidak hanya mempertahankan hubungan dengan orang lain, tetapi juga menjaga hubungan yang paling penting, hubungan dengan dirimu sendiri. Poin 3. Kurangnya ketegasan dalam bersikap. Ada satu hal yang sering luput disadari, namun memiliki dampak besar terhadap bagaimana seseorang diperlakukan. Kurangnya ketegasan dalam bersikap. Ketegasan kerap disalahpahami sebagai kekerasan, seolah-olah untuk menjadi tegas seseorang harus berbicara dengan nada tinggi atau menunjukkan dominasi. Padahal ketegasan yang sejati justru lahir dari kejelasan. Kejelasan dalam berpikir, dalam menentukan sikap, dan dalam menyampaikan keputusan tanpa keraguan yang berlarut. Ketika seseorang tidak memiliki ketegasan, ia cenderung berada di wilayah abu-abu. Jawaban yang diberikan penuh dengan keraguan, sikap yang ditunjukkan mudah berubah mengikuti keadaan. Hari ini mengatakan setuju, esok hari ragu, dan pada akhirnya tidak ada pijakan yang benar-benar terlihat kuat. Di mata orang lain, ini menciptakan kesan yang samar. Bukan karena kamu tidak mampu,
tetapi karena kamu tidak menunjukkan kepastian. Dan dari situlah perlahan respek mulai goyah. Orang cenderung menghargai mereka yang jelas arahnya, bukan yang terus berubah mengikuti arus tanpa pendirian. Kurangnya ketegasan seringkali bukan soal kemampuan, melainkan soal keberanian. Keberanian untuk menentukan pilihan, dan yang lebih sulit lagi, keberanian untuk menanggung konsekuensi dari pilihan tersebut. Banyak orang memilih ragu bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut salah, takut dikritik, takut tidak disetujui. Namun dalam ketidakpastian yang terus dipelihara, kamu justru kehilangan sesuatu yang lebih penting. Kepercayaan dari orang lain dan perlahan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain menilai keputusan kita, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan itu sendiri. Dalam kerangka ini, ketegasan bukan tentang memastikan hasil yang sempurna, melainkan tentang bertindak berdasarkan pertimbangan yang rasional dan nilai yang kita pegang. Seseorang yang tegas bukan berarti selalu benar, namun ia menunjukkan bahwa ia memiliki dasar dalam setiap langkahnya. Ia tidak bergantung pada validasi eksternal untuk bergerak. Ia memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses, tetapi keraguan yang berkepanjangan justru menghambat pertumbuhan. Ketika kamu tidak tegas, orang lain akan mulai mengambil alih arah. Keputusan yang seharusnya menjadi milikmu perlahan dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh pihak lain. Dan tanpa disadari, kamu tidak lagi memegang kendali atas hidupmu sendiri. Sebaliknya, ketika ketegasan mulai dibangun, sesuatu yang berbeda akan terasa. Ada kejelasan dalam cara kamu berbicara. Ada ketenangan dalam cara kamu mengambil sikap. Kamu tidak lagi terburu-buru menjawab hanya untuk menyenangkan, tetapi memberi waktu untuk berpikir sebelum memutuskan. Ketegasan tidak selalu harus keras. Ia bisa hadir dalam kalimat yang sederhana namun pasti. Dalam sikap yang tenang namun tidak goyah. Dalam kemampuan untuk berkata, "Ini keputusan saya," tanpa perlu membenarkannya secara berlebihan. Tentu akan ada konsekuensi. Tidak semua situasi akan berjalan mulus. Namun justru disitulah nilai dari ketegasan itu terlihat, bahwa kamu tetap berdiri. Bukan karena segalanya mudah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak lagi hidup dalam keraguan. Pada akhirnya, respek bukan diberikan kepada mereka yang selalu mengikuti, tetapi kepada mereka yang mampu menentukan arah. Dan ketegasan adalah fondasi dari arah itu, sebuah sikap yang tidak hanya membentuk bagaimana orang lain melihatmu, tetapi juga bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Poin 4. Mencari validasi dari orang lain. Ada satu kecenderungan halus yang sering tidak disadari, namun perlahan menggerogoti kekuatan diri, mencari validasi dari orang lain. Pada awalnya ini tampak wajar. Manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin diterima, dihargai, dan diakui. Kita ingin tahu bahwa apa yang kita lakukan memiliki arti, bahwa pilihan kita tidak keliru, bahwa diri kita cukup berharga di mata orang lain. Namun ketika kebutuhan ini berubah menjadi ketergantungan, disitulah masalah mulai tumbuh tanpa suara. Ketika validasi eksternal menjadi sumber utama nilai diri, maka hidupmu secara perlahan berpindah kendali. Setiap keputusan mulai dipertimbangkan berdasarkan reaksi orang lain. Setiap langkah diukur dari seberapa besar pengakuan yang akan didapat. Bahkan dalam hal-hal sederhana, kamu mulai bertanya bukan apa yang benar menurutku, tetapi apa yang akan membuatku diterima. Dan tanpa disadari, kamu mulai menjauh dari dirimu sendiri. Orang yang terus mencari validasi cenderung kehilangan keaslian. Ia menyesuaikan diri terlalu sering, mengubah sikap agar sesuai dengan harapan lingkungan. Ia menjadi versi yang berbeda di setiap tempat, bukan karena fleksibel, tetapi karena tidak memiliki pusat yang tetap. Di mata orang lain ini menciptakan kesan yang tidak utuh, sulit dipercaya, sulit dipahami, dan pada akhirnya sulit dihormati. Respek tidak tumbuh dari upaya untuk menyenangkan semua orang. Ia tumbuh dari kejelasan identitas, dari seseorang yang tahu siapa dirinya, apa yang ia pegang, dan tidak mudah goyah oleh penilaian yang berubah-ubah. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang tajam dalam hal ini. Ia mengingatkan bahwa nilai diri tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari bagaimana kita menilai tindakan kita sendiri berdasarkan akal sehat dan prinsip yang kita yakini. Penilaian orang lain berada di luar kendali kita.
dan menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan adalah sumber kegelisahan yang tidak ada habisnya. Mencari validasi seringkali berakar pada ketidakamanan. Ada keraguan yang belum selesai. Ada kebutuhan untuk diyakinkan bahwa kita cukup, namun tidak ada jumlah pujian yang benar-benar bisa menenangkan keraguan yang berasal dari dalam. Bahkan, semakin sering kamu mendapatkannya, semakin besar ketergantungan itu terbentuk. Dan ketika validasi itu tidak datang, kamu mulai goyah. Di titik ini, kamu menjadi rentan terhadap penilaian. Kritik kecil terasa besar. Penolakan sederhana terasa menyakitkan, bukan karena situasinya luar biasa, tetapi karena fondasi dirimu tidak berdiri pada tempat yang kokoh. Sebaliknya, seseorang yang tidak bergantung pada validasi eksternal memiliki ketenangan yang berbeda. Ia tetap terbuka terhadap masukan, namun tidak kehilangan arah. Ia menghargai apresiasi, tetapi tidak membutuhkannya untuk bergerak. Ia mampu berdiri sendiri dalam keputusannya karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Melepaskan kebutuhan akan validasi bukan berarti menutup diri dari dunia, bukan berarti menjadi acuh terhadap orang lain, tetapi ini tentang mengembalikan pusat kendali ke dalam diri, bahwa kamu bertindak bukan untuk dipuji, melainkan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika kamu mulai membangun nilai dari dalam, sesuatu yang perlahan berubah. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan diri, tidak lagi gelisah terhadap opini yang tidak selaras. Ada ketenangan dalam setiap langkah, karena kamu tahu alasan di baliknya. Dan dari situlah, respek mulai tumbuh. Bukan karena kamu memintanya, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena orang lain melihat satu hal yang jarang. Seseorang yang tidak kehilangan dirinya demi diterima. Pada akhirnya, validasi sejati bukan datang dari suara di luar, melainkan dari kejujuran di dalam. Dan ketika kamu mampu memberikannya pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih utuh dalam cara yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Poin 5. Terlalu membuka diri tanpa filter. Ada satu kecenderungan yang kerap disalahartikan sebagai kejujuran dan keterbukaan, padahal tanpa disadari justru mengurangi nilai diri di mata orang lain. Terlalu membuka diri tanpa filter. Di era di mana keterbukaan dianggap sebagai bentuk keaslian, banyak orang merasa bahwa menceritakan segala hal tentang dirinya adalah tanda keberanian, mengungkapkan setiap pikiran, membagikan setiap perasaan, bahkan hal-hal yang paling pribadi. Semuanya dilakukan atas nama kejujuran. Sekilas ini terlihat tulus, namun kejujuran tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi kerentanan yang tidak terjaga. Tidak semua hal perlu dibagikan. Tidak semua orang perlu mengetahui isi pikiranmu secara utuh, dan tidak setiap ruang layak untuk menerima seluruh sisi dirimu. Ketika seseorang terlalu terbuka tanpa batas, ia secara tidak langsung menghilangkan ruang misteri dalam dirinya. Ia menjadi mudah ditebak, mudah dibaca, dan pada akhirnya mudah dinilai tanpa kedalaman. Orang lain tidak lagi perlu berusaha memahami, karena semuanya sudah tersaji tanpa penyaring. Lebih dari itu, keterbukaan tanpa filter seringkali membuat seseorang kehilangan kendali atas bagaimana dirinya dipersepsikan. Informasi yang dibagikan, meskipun jujur, tidak selalu diterima dengan konteks yang sama oleh orang lain. Apa yang kamu anggap sebagai cerita biasa, bisa saja dipandang sebagai kelemahan. Apa yang kamu sampaikan dengan ringan, bisa dimaknai secara berlebihan. Dan dari sanalah, respek mulai tergerus. Bukan karena kamu salah menjadi diri sendiri, tetapi karena kamu tidak menjaga batas dalam menampilkan diri. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri sebagai fondasi utama dalam menjalani hidup, bukan hanya dalam tindakan tetapi juga dalam kata-kata. Apa yang kita pilih untuk diungkapkan adalah bagian dari kendali kita. Dan dalam setiap ungkapan, ada tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin muncul. Keterbukaan yang bijak bukan berarti menyembunyikan diri, melainkan memilih dengan sadar apa yang layak untuk dibagikan, kapan waktu yang tepat, dan kepada siapa hal itu disampaikan. Ada perbedaan mendasar antara menjadi jujur dan menjadi tanpa batas. Seringkali, dorongan untuk membuka diri tanpa filter berakar pada kebutuhan untuk dimengerti. Ada keinginan agar orang lain melihat kita apa adanya, menerima kita sepenuhnya. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami dengan kedalaman yang sama. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi,
Yang muncul bukanlah kedekatan, melainkan kekecewaan. Seseorang yang memiliki kendali atas dirinya tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Ia tidak tergesa-gesa untuk membuka seluruh lapisan dirinya dalam satu waktu. Ia memahami bahwa nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak ia berbagi, tetapi dari seberapa tepat ia menjaga apa yang penting. Ada kekuatan dalam ketenangan. Ada wibawa dalam kemampuan untuk menyimpan sebagian dari diri tanpa merasa harus mengungkapkannya. Ini bukan tentang menjadi tertutup, tetapi tentang memiliki batas yang sehat, batas yang melindungi integritas diri. Ketika kamu mulai menyaring apa yang kamu bagikan, sesuatu yang berbeda akan terasa. Orang lain akan melihatmu dengan cara yang lebih serius. Kata-katamu memiliki bobot, kehadiranmu tidak lagi sekadar terbuka, tetapi terasa terjaga. Dan dari situlah, respek mulai tumbuh kembali. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak kamu membuka diri yang menentukan nilaimu, melainkan seberapa bijak kamu menjaga diri. Dalam dunia yang begitu mudah membagikan segalanya, kemampuan untuk menahan diri justru menjadi tanda kedewasaan yang langka, dan dari situlah penghargaan dari orang lain perlahan terbentuk. Poin 6. Tidak menjaga konsistensi sikap dan perilaku. Ada satu hal yang kerap terlihat sepele, namun memiliki dampak besar terhadap bagaimana seseorang dinilai. Tidak menjaga konsistensi dalam sikap dan perilaku. Pada awalnya, perubahan sikap mungkin terasa wajar, menyesuaikan diri dengan situasi, merespons keadaan, atau mencoba menjadi fleksibel. Semua itu sering dianggap sebagai bentuk kecerdasan sosial. Namun, ketika perubahan itu terjadi tanpa arah yang jelas, tanpa landasan yang tetap, maka yang muncul bukanlah fleksibilitas, melainkan ketidakpastian. Hari ini kamu menunjukkan ketegasan. Besok kamu mengalah tanpa alasan yang jelas. Dalam satu situasi, kamu memegang prinsip, tetapi di situasi lain, kamu melepaskannya begitu saja. Pola seperti ini perlahan membentuk satu kesan di mata orang lain, bahwa dirimu tidak memiliki pijakan yang kuat. Dan ketika orang lain tidak dapat memprediksi sikapmu, mereka juga mulai kesulitan untuk mempercayaimu. Konsistensi bukan tentang menjadi kaku. Ia bukan berarti menolak perubahan atau menutup diri terhadap situasi baru. Sebaliknya, konsistensi adalah tentang memiliki nilai yang tetap, yang menjadi dasar dari setiap tindakan. Ia adalah benang merah yang menghubungkan cara kamu berpikir, berbicara, dan bertindak di berbagai kondisi yang berbeda. Ketika konsistensi itu tidak dijaga, maka pesan yang kamu sampaikan menjadi kabur. Orang lain tidak lagi melihat siapa dirimu yang sebenarnya, melainkan hanya melihat reaksi yang berubah-ubah. Dan dari situlah, respek mulai memudar, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu tidak menunjukkan kestabilan. Stoikisme menempatkan konsistensi sebagai bagian dari integritas diri, bahwa seseorang yang hidup selaras dengan prinsipnya akan menunjukkan keselarasan antara pikiran dan tindakan. Ia tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan eksternal, karena ia memiliki pusat yang jelas di dalam dirinya. Sebaliknya, ketidakkonsistenan seringkali berakar pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri secara berlebihan. Ada keinginan untuk diterima di setiap situasi, untuk tidak menimbulkan gesekan, untuk selalu terlihat sesuai. Namun dalam usaha untuk menjadi segalanya bagi semua orang, seseorang justru kehilangan kejelasan tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, orang lain pun kehilangan pegangan dalam menilai dirinya. Seseorang yang dihormati bukanlah mereka yang selalu benar, tetapi mereka yang dapat dipahami. Mereka yang, meskipun menghadapi situasi yang berbeda, tetap menunjukkan pola sikap yang dapat dikenali. Ada kestabilan dalam cara mereka merespons, ada kejelasan dalam nilai yang mereka pegang. Ketika kamu mulai menjaga konsistensi, sesuatu yang perlahan berubah. Orang lain mulai memahami batasmu, mereka tahu bagaimana harus bersikap terhadapmu. Karena kamu menunjukkan arah yang jelas, keputusanmu mungkin tidak selalu disukai, tetapi dihargai karena memiliki dasar yang tetap. Konsistensi juga membangun kepercayaan, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pengulangan sikap yang selaras dari waktu ke waktu. Dan kepercayaan adalah fondasi dari respek. Tentu menjaga konsistensi bukan hal yang mudah. Akan ada tekanan untuk berubah. Akan ada situasi yang menggoda untuk mengabaikan prinsip. Namun disitulah ujian sebenarnya.
Apakah kamu tetap berdiri pada nilai yang kamu yakini atau kembali larut dalam arus yang berubah-ubah? Pada akhirnya, respek tidak dibangun dalam satu momen besar, melainkan dalam hal-hal kecil yang dilakukan secara berulang, dalam sikap yang tetap, dalam prinsip yang dijaga, dan dalam keputusan yang selaras. Dan konsistensi adalah jembatan yang menghubungkan semuanya, sebuah kualitas yang mungkin tidak selalu terlihat mencolok, namun menjadi dasar dari bagaimana seseorang dihargai dalam jangka panjang. Poin 7. Merendahkan diri secara berlebihan. Ada satu sikap yang sering disamarkan sebagai kerendahan hati, namun diam-diam justru melemahkan nilai diri, merendahkan diri secara berlebihan. Sekilas sikap ini tampak mulia. Kamu tidak ingin terlihat sombong. Kamu memilih untuk mengecilkan pencapaianmu, meremehkan kemampuanmu, bahkan menolak pengakuan yang diberikan orang lain. Semua dilakukan agar tetap terlihat sederhana, agar tidak menonjol di tengah orang lain. Namun tanpa disadari, ada garis tipis antara rendah hati dan tidak menghargai diri sendiri. Kerendahan hati yang sehat adalah kesadaran akan batas diri, tanpa menutup mata terhadap nilai yang dimiliki. Ia tidak berisik, tetapi juga tidak menyangkal kenyataan. Sebaliknya, merendahkan diri secara berlebihan adalah bentuk penyangkalan, seolah apa yang kamu miliki tidak layak diakui, bahkan oleh dirimu sendiri. Ketika kamu terus-menerus mengecilkan dirimu, orang lain mulai menyerap pesan yang sama. Bukan karena mereka ingin meremehkanmu, tetapi karena kamu sendiri yang terlebih dahulu melakukannya. Kata-katamu menjadi cermin, sikapmu menjadi acuan, dan perlahan cara mereka memandangmu mengikuti cara kamu memandang dirimu sendiri. Respek tidak tumbuh dari penyangkalan. Ia tumbuh dari keseimbangan antara kesadaran akan kelebihan dan penerimaan terhadap kekurangan. Seringkali, dorongan untuk merendahkan diri berakar pada ketakutan. Takut dianggap arogan, takut menimbulkan iri, takut tidak sesuai dengan ekspektasi lingkungan yang menuntut kesederhanaan. Namun dalam usaha untuk menghindari kesan negatif, kamu justru menciptakan kesan yang lain, bahwa dirimu tidak memiliki nilai yang kuat. Stoikisme mengajarkan kejujuran terhadap diri sendiri sebagai bagian dari kebijaksanaan. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jika kamu memiliki kemampuan, akuilah dengan tenang. Jika kamu mencapai sesuatu, terimalah tanpa berlebihan, karena menyangkal kebenaran, bahkan yang baik sekalipun, adalah bentuk ketidakjujuran. Seseorang yang benar-benar rendah hati tidak merasa perlu merendahkan dirinya. Ia tidak meninggikan diri, tetapi juga tidak mengecilkannya. Ia berdiri dengan tenang dalam pemahaman bahwa nilai dirinya tidak perlu diperdebatkan. Sebaliknya, ketika kamu terus mengatakan bahwa dirimu tidak seberapa, tidak bisa, atau tidak pantas, maka perlahan keyakinan itu mengakar. Bukan hanya dalam pikiranmu, tetapi juga dalam cara orang lain memperlakukanmu. Kesempatan mungkin mulai berkurang, kepercayaan dari orang lain menjadi ragu, dan pada akhirnya kamu terjebak dalam citra yang kamu bangun sendiri. Ada perbedaan besar antara menjadi sederhana dan menjadi tidak terlihat, antara merendah dan menghilang. Ketika kamu terlalu sering merendahkan diri, kamu tidak hanya menolak pengakuan dari luar, tetapi juga menghalangi dirimu untuk berkembang. Menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan. Ia adalah fondasi, sebuah pengakuan yang tenang bahwa kamu memiliki nilai, bahwa usahamu berarti, dan bahwa keberadaanmu layak diperhitungkan. Ketika kamu mulai berhenti merendahkan diri secara berlebihan, sesuatu akan berubah. Cara kamu berbicara menjadi lebih seimbang. Cara kamu menerima apresiasi menjadi lebih terbuka. Kamu tidak lagi menolak kebaikan yang datang, tetapi menerimanya dengan kesadaran yang utuh. Dan dari situlah, respek mulai tumbuh. Bukan karena kamu meninggikan diri, tetapi karena kamu tidak lagi mengecilkannya. Orang lain mulai melihat bahwa kamu berdiri pada tempat yang jelas, tidak lebih tinggi dari yang lain, tetapi juga tidak lebih rendah dari yang seharusnya. Pada akhirnya, menjadi rendah hati bukan berarti menghapus nilai diri, melainkan menempatkannya pada posisi yang tepat. Dan dalam keseimbangan itulah, seseorang tidak hanya terlihat lebih utuh, tetapi juga lebih layak untuk dihargai. Pada akhirnya, hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain, melainkan bagaimana kita berdiri di hadapan diri sendiri. Respek bukan sesuatu yang bisa dipaksa, dibeli, atau diminta. Ia tumbuh perlahan dari sikap yang konsisten,
dari batas yang dijaga, dan dari keberanian untuk menjadi utuh tanpa perlu bersembunyi. Mungkin perjalanan ini tidak selalu nyaman. Ada hal-hal yang perlu disadari. Ada kebiasaan yang perlu dilepaskan. Dan ada bagian dari diri yang harus dibangun kembali dengan kesabaran. Namun justru disitulah letak maknanya, bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam sunyi yang jarang terlihat. Jika kamu merasa perjalanan ini relevan dengan hidupmu, maka channel ini adalah ruang untuk terus bertumbuh. Sebuah ruang refleksi, tempat kita belajar memahami diri, menguatkan prinsip, dan membangun ketenangan di tengah dunia yang tidak selalu pasti. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah untuk menghargaimu, tetapi dirimu yang harus cukup kuat untuk tidak lagi kehilangan nilai di dalamnya.